Nah, yang membuat orang dalam hidupnya susah menemukan Tuhan itu karena rasa takutnya, takut dia sendiri. Sampan saya kasih tahu, sampan takut anjing ya, ibaratnya loh. Sampan pernah mendekat anjing? Enggak kan? Enggak. Sampan takut buaya? Enggak pernah kan? Dekat buaya? Enggak. Beda lah. Tuhan itu maha kasih sayang. Tugas kita di dunia ini hanya satu, gimana kita bisa membuat Tuhan itu senang sama kita. Kalau Tuhan senang sama kita, apa yang kita mau pasti akan diwujudkan, pasti akan dikabulkan tanpa harus meminta. Benarnya itu, makanya meditasi apakah salah satu sarana mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Sangat. Di saat kita menyadari diri kita tentang unsur yang ada dalam diri kita, tentang apa yang menghidupi kita, disitulah ada kesadaran yang namanya manunggaling kaulo Gusti. Itu maksudnya bersatunya seluruh makhluk alam semesta. Kalau seluruh makhluk alam semesta saling merangkul, dalam ajaran agamanya rahmatanil alamin. Kalau Jawanya manunggaling kaulo Gusti, sama sebenarnya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu ya Jawa itu diterapkan. Jawa saya menurut Al-Quran. Makanya kalau paham, semua ajaran itu bagus. Cuma itu yang tidak bagus kadang yang membawa ajaran, maksudnya yang menjalankan ini loh. Cuma bisa tapi tidak dijalankan. Cuma pinter tapi tidak dilakukan. Nah sekarang kebanyakan itu orang itu gimana yo, dalam menyikapi sebuah keyakinan itu dia seperti memiliki keyakinan. Kalau orang memiliki itu miliknya harus paling bagus loh. Ini merasa aku itu loh, iya kan? Lah iya kan? Kayak keakuan itu loh. Nah, kalau merasa berkeyakinan berarti dia menyadari semua orang itu berkeyakinan, pasti merangkul. Tapi kalau memiliki, punya aku paling bagus, punyamu itu salah. Kamu harus seperti saya, pasti gitu. Jadi sebenarnya itu yang tadi ya. Jadi kita harus merasa lebih. Makanya semeleh itu penting. Kita disuruh ibadah itu biar semeleh. Kan tadi Masnya bilang kalau kita ketika kita meditasi kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Terus bagaimana kita ngerti Tuhan memberi jawaban? Beri jawaban yang gimana? Kita masih ada punya problem toh. Nah, ya Tuhan maksudnya jawaban untuk menyelesaikan itu, maksudnya kita lebih tenang atau gimana? Ya. Manusia di saat punya masalah, dia mau menyendiri, hening ataupun mencari solusi dalam dirinya sendiri. Sampai tanyakan gimana Tuhan memberi jawaban kan itu kan. Dalam sampean mengkaji diri dalam masalah sampean itu, pasti sampean kembali ke awal, memori awal, sebelum masalah itu terjadi. Ya kan? Ibarat gini, sampean tuh sebenarnya punya hutang 50. Karena ini bingung, sampean pinjam sini, pinjam sini, pinjam sini, pinjam sini. Yang pertama. Nah, ya kan? Sebenarnya cuma 50, jadi berapa? 500 kan? Karena bingungnya. Lah, di saat 500 dia pusing, akhirnya menyendiri loh. Nah, dia pasti taunya dari sini. Nah, cara Tuhan menjawab, Tuhan itu kan ada pada diri kita masing-masing. Karena kita makhluk ciptaan Tuhan. Dia nanti akan membawa kita. Makanya saya tadi bilang gini, urip iku lakonono. Bukan untuk dirasakan atau kita belajar itu enggak. Kita itu disuruh menjalani. Kita gerak ini karena digerakkan. Nah, di saat kita diam, kita bisa menelaah masalah kita, pasti tahu solusinya. Oh, saya harus gini. Jawabannya itu dia. Jawabannya di saat dia menemukan ide, saya harus gini. Itu sebenarnya jawaban. Sama orang itu mendapat feeling ya seperti itu. Feeling. Iya ya, feeling nek wong dhisik kan. Oke, feeling. Pesan. Dari kita meresapi sesuatu. Ya sama Mbak, orang yang meramalkan seperti itu. Saya melihat keadaan sekarang begini. Terus dia berpikir,
oh berarti tahun ini akan terjadi ini. Sama. Ramalan yang sekarang pun ini pernah terjadi berapa ratus tahun yang lalu. Jadi tinggal kita kayak mengulang. Kita itu siklus kehidupan. Cokro manggilingan nek wong Jawa. Jadi kalau orang yang sadar ya sadar, maksudnya ya seneng nerimo, lah nggak sadar bukan. Ya sudah tahu lah. Nah iya, terus masalah yang buat sekarang orang lebih ke ini kan karena ada sosial media. Terus orang saiki wis ngene wis gupuh langsung. Ya ini namanya zaman milenial kan ini. Zaman apa itu sosial media itu jadi orang tergantung sama ini kan. Iya. Kalau ndak ada ini susah kan gitu. Lampu mati bingung. Kayak kemarin WhatsApp error sebentar aja wis bingung semua. Makanya harus kita itu mencermatinya harus gitu. Kita ini sudah diberi hidup, sudah diberi segalanya. Ibaratnya di hidup kita ini kita mau apa toh? Semua ada toh ya. Sebenarnya semua ada. Manusia itu terlalu manja lah. Tapi mereka tuh pengen sukses. Iya terlalu manja. Terlalu manja itu gini loh. Pengennya itu hasilnya diantarkan. Iya kan? Tapi sing sukses. Nah, ibaratnya kalau mau nasi itu sudah masak diantarkan gitu. Nggak mau nanam padi terus gitu, nggak mau, prosesnya nggak mau dia. Karena ada magicom. Makanya orang itu harus itu. Kalau kita memang dekat dengan Tuhan, kita itu tahu proses. Kalau kita pengen beras, pasti kita mulai nanamnya padi, dirawat, dan dia tahu sudah bisa menjangkakan. Wah 3 bulan lagi saya panen. Sampan pengen sukses, sekarang sampan juga harus menanamkan sesuatu agar nanti bisa sampan panen. Ya harus sampan rawat. Dengan sampan bikin channel ini sampan menanam sesuatu. Berarti setiap bulan saya nanti dapat. Nah ini. Kalau sampan diem dapat apa? Enggak kan? Nah ini dengan perjalanan sampean, dengan membuat seperti ini, sampean itu melalui proses. Jangan buku dilakoni ya mas. Makanya berjalan, jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh sama saja kita tidak bersyukur. Apapun itu. Pokoknya yang pasti dalam hidup itu cuma satu, mati. Ya. Yang lain tuh tidak pasti lah bagi saya. Dunia, jadi sebenarnya kita seperti ini tuh kadang cuma di dunia fana tok ya. Dunia kok fana loh, dunia asli Mbak. Asli dunia ini. Maksudnya kan kita nggak bawa mati toh? Dibawa no. Apa amalnya? Nggak bawa amal kalau mati. Apa? Mati itu bawa sejarah. Sejarah maksudnya kan yang baik-baik perilaku, aja, nah gitu. Nanti ketika kita regenerasi moksanya kan yo api kita bawa yang karena bagus. Kalau dalam ajaran Jawa ya, yang menjadi penilaian nanti di saat sudah tidak ada itu adalah kerjaan kamu apa, kelakuan kamu gimana. Rapot ya. Itu rapotnya itu yang menentukan kamu nanti terlahirnya sebagai apa. Nah kita sekarang di surga, kalau bisa kembali lagi ke surga dengan menjadi manusia. Yang asalnya manusia kalau bisa jadi manusia. Gitu. Ini ilmu dalam. Bisa ada. Ini ilmu dalam ini kalau dijahit. Ini namanya ilmu Sangkanparan. Kucing, burung, pohon, batu itu dulu manusia. Cuma mereka nggak punya otak. Bukan nggak punya otak, kelakuannya. Oh gitu. Orang pinter ngoceh, rezeki cukup, ada yang nganter, tapi nggak bagus kelakuannya, jadinya burung, kicau-kicau aja kan, di kandang, makanan juga diantar toh tiap hari, tapi cuma ngoceh aja ya toh. Bener. Tapi berharga dia, mahal harganya juga. Ya, harganya mahal. Nah, kucing juga gitu, dituakan, sakral loh Mbak kucing gitu. Bener. Tua, tapi celutak loh. Ada yang celutak, ada yang enggak loh mas. Ibarat celutak ya loh. Wes dadi sesepuh ya toh. Oh ya sik gelem bojone. Oke betul lagi. Nah, tapi makanya celutak tadi deh kan. Sama, orang dikasih tahu keras kepala jadinya batu. Orang dikasih tahu, dikasih pendapat orang hanya berpedom pada pendapatnya sendiri, hanya keyakinannya sendiri jadinya pohon.
mulai tumbuh sampai mati di situ, ndak kemana-mana. Ini proses, namanya reinkarnasi itu. Jadi kita bisa milih ya. Loh, Nanti makanya kita milih apa? yen kowe pengen dadi manungsa ya lakonono uripmu kaya jalma manungsa. Manungsa no manungsa liya we ben dianggap manungsa. Manusia kan manusia. Nah, biar kamu dianggap manusia. Jadi Sekarang orang itu lupa naluri kemanusiaannya. Terlalu apa? Banyak aturan. Baik aja kita kalau tidak diatur tidak baik kok. iya benar. Jadi mereka terpaku pada aturan, bukan sampai naluri kita sendiri. Enggak. Padahal manusia itu punya naluri kemanusiaan. Sama hewan lah, punya naluri kehewanan tuh. Hewan itu loh, tidak ada yang makan anaknya sendiri. Manusia itu sekarang buang anaknya sendiri banyak. Tapi kadang kucing makan anaknya dewe. Itu kalau dia tahu ini tidak bagus ini nanti hidupnya, tak makan sendiri daripada nyusahin orang. Oh gitu. Ya, hewan itu nalurinya kuat. Oh berarti bukan karena dia geragas ya? Enggak. Terus bener nggak mas, kucing itu melindungi? Kucing itu satu melindungi siapa? Ya maksudku kan jaga, mohon jaga nih omah, tak apa, itu bener nggak sih? Ya enggak lah, mitos. Nah anjing melindungi. Masalahnya so nyatek. Oh gitu. Maksudnya bisa nyatet Kucing kan miang-miangnya apa lah. Nah, anjing memang mentalnya penjaga. Kadang ada orang baru dia jengkong-jengkong. Nah, cara bojone jane iki ning sing wedoke gemati ngono. Jaga nglindungi ngono jane asu ki lho. Asu. Nah, ning kadang ning dalan iki ya sik gelem ngono lho maksudnya. Dadine asu ki lho ngono. Makane wah asu kowe ngono ya to. Kenapa saya berpedom ke tingkah lakumu? Di saat kamu mati, di saat orang memikirkan kamu lagi, siapa toh? Oh Swargini kae lho kan. Oh kelakuane asu anu toh. Akhirnya apa? Anjing itu kan punya rahim. Nah dia masuk. Maksudnya? Ya masuk. Anjing kan punya anak juga. Sebelum itu kan juga ada raga anjing kecil juga. Nah, sama masuk situ. Akhirnya makanya manusia itu bisa jadian. Oh alah, berarti itu namanya reinkarnasinya itu. Berarti kalau kita kelakuan yang di dunia kayak ngono, berarti bisa tereinkarnasi melalui mereka yang hamil ya? Iya. Sebelum manusia lahir dunia, alam kandungan. Alam kandungan kerasa. Sebelum dirasa kan disuwung, tak ada apa-apa, angen-angen. Lah, uripmu tergantung angen-angene wong isuk piye, Mbak. Pun aku pun juga mungkin rekomendasi sama biyen gitu ya, Mas. Sama, semua orang sama itu. gitu. Iya, sama. Mosok Gus salah nyetak ae. Juga mungkin. Lah sing masake ning ngono sapa to? Berarti ada yang ngono kayak fotokopian ya, Mas. Iya lah. Jadi penak ya. Makanya ada namanya jodoh sejati, istri sejati. Nah, iku jodoh sejati piye iku? Jodoh sejati ya wis sing petuk kowe iki jodoh sejati. Nek ra gemati berarti golek neh ngono. Bila dia kalau dia masih penak menurut jenengan. Jodoh sejati itu di saat kamu seperti apapun dia ada. Pasalnya dulu juga mungkin dia istrimu dulu. Jiwanya sama-sama lahir kembali akhirnya mencari. Bisa ketemu nggak Mas di akhirat nanti? Akhirat itu piye toh? Nah kan ada yang bilang. Akhirat itu piye sik ndang menurutmu? Kok bar mati terus rono ngono toh? Akhirat kuwi ya, Mbak. Akhir berarti kan paling terakhir toh. Ujung. Arat itu kan kehidupan. Ujung kehidupan. Ujung kehidupan berarti sakaratul mautmu itu. Kowe arep mati kuwi to. Ora bar mati to. Berarti kan arep mati, ora bar mati lho. Arep matimu ki kepiye? Terus nek kowe arep mati ya dadak stroke sik 15 tahun. Kowe pernah disiksa nang kubur. Ini apa disiksa, Mas? Lah kubure awakmu kuwi. Kuwi kuburane. Sukmamu lah kalau jiwamu nang jerone. Gek kowe gak iso apa-apa. Isone mung bengak-bengok tok. Ora koyo digodoni malaikat kowe. Kowe mung bengak-bengok tok arum lumahan lho. Iki siksa kubur to. Iya. Lah iya. Sebenarnya dirinya pun merasakan. Lah apa to sing awake dhewe ngalami kabeh kok. Cuma akhirat itu akhir usia kita. Perpisahan raga sama nyawa sama raga. Nah, itu akhirat. Kowe kusnul khotimah kurang. Maksudnya penak matimu orang. Makanya matine wong sing wangel kae siksa sik, Bang.
Tapi loro ora mari-mari ya toh. Ditambah loro ya ora mari. Berarti dia menghadapi karmanya itu selama hidupnya. Ada karmanya. Ada karma. Jadi dia menjalani karma di dunia juga. Iya, orang hidup itu kan membawa karma atau dharma. Nek dharma ya jelalah dadine wong apik. Nek karma ya jelalah ya uripe sial wae ngono karma. Benar itu, makanya saya paham seperti ini itu dari meditasi. Di saat saya ke tempat kayak Candi Sukuh gitu. Saya meditasi, bener saya mendengar suara. Tapi itu kan suara dari batu-batu itu. Dia ngapain? Itu kan merekam. Kejadian masa Iya. hidupnya. Kayak kita ngomong ini kan ngerekam. Oh, bener. Nanti kalau kita tinggalkan, ada orang sendiri di sini, terus meditasi ngening, kan denger. Rekaman kita tersimpan di sini. Terus waktu mendengar pertama mendengar seperti itu takut gak? Enggak, itu kan sudah tahu memori apa itu teorinya. Pertamanya. Ya takut dikira hantu, Mbak. Lah ya makanya kuwi. Leluhur tinggi Makanya kan kita kan kalau jelasnya sing detail. Jadi ketika nanti ada orang melakukan meditasi kan dia paham. Jadi nggak perlu takut. Itu kan emang pertama aman. pasti bertanya, ini siapa kan? Nah, kita tanyanya ke orang yang tahu kan. Oh, enggak, itu sebenarnya seperti kaset lah. Kaset dulu loh, pita itu. Kan itu cuma kaset. Tapi kalau diputer kan dia ada suaranya. Nah, sama. Sebenarnya batu atau apa itu menyimpan sejarah dulu. Mungkin di situ dulu ada pasar atau ada apa. Nah, kalau kita meditasinya hening, kita denger itu. Ya kayak ada pasar bener gitu. Itu bener, itu bukan halusinasi atau enggak. Itu memang rekaman dari situ. Makanya bener kata Mas Edwin itu yang dulu kan, keris itu dibawa keluar itu bukan karena kesaktiannya enggak. Di sana ada alat untuk mendeteksi ini dulu yang buat siapa, cara pembuatannya gimana, bahannya apa saja. Orang kita kan enggak, kalau saktinya yang penting kan. Saktinya manjure terus nanti look itu. Sebenarnya kenapa bangsa kita seperti ini tuh mindsetnya yang salah. Mindset. Orang itu kalau sudah mendapat jimat itu kayak sekti-sekti. Jadi kayak dia merasa safety, deep. Padahal itu adalah sugesti dirinya untuk lebih bagus. Kalau enggak pakai pun kita diam mensugesti diri kita sama. Namanya jimat barang siji yang di rumah itu iki otak kita, pikiran kita, mindset kita. Ya makanya dari seperti jangan jenengan, dari teman-teman juga sebenarnya kita ini kan sampean kan tujuannya mengenalkan toh. Iya. Mengenalkan kembali ajaran luhur sampean kan dan budayanya kan. Menghidupkan kembali. Nah, sampean itu secara tidak langsung mengembalikan kesadaran orang. Karena sekarang budaya itu diperjualbelikan. Nah, makanya kalau generasi kita ini ndak tahu toto kromo, ndak tahu angka ungguh ku ya lumrah. Gak perlu diseneni. Masalahnya gak diajarke. Lah sing salah ki sapa? Ya sing ra ngajarke kuwi bukan bocah. Oh, bocah ra cetok. Lho sing salah ki kowe sing muni ra cetok kuwi lho. Karena ora gelem ngajarke. Lah, kebanyakan orang itu hanya segitu. Ya cuma dari sekian, ya mungkin pesan saya cuma itu saja sih. Orang itu kalau selama kita bisa kembali ke diri kita sendiri, selama kita mau mengkaji diri kita sendiri, mau memahami jati diri kita sendiri, kita akan selamat di dunia ataupun di akhirat. Pasti selamat. Itu sudah janji dari suluknya Sunan Bonang, dari suluknya Sunan Kalijaga, semua mengatakan seperti itu. Sopo wonge sing kenal jati diri, kenal Gustine, mesti selamat dunia akhirate. Maksudnya itu di dunia bagus, waktu mati ya enak. Nanti bisa lahir kembali dengan ya menjadi manusia lagi. Makanya semua yang ada di sekitar sampean, entah itu ayam, entah itu apa, itu dulu pernah dengan sampean. Makanya saya itu kalau saya pernah punya kucing, ya tak anggap anakku, Mbak. When dhisik celutak meninya betul. Ya aku iso ngono tok ya. Ya karena kita paham
Kalau kita memahami ilmu kehidupan ini, kita ini menghargai seluruh makhluk. Oh bener, jadi kayak kita tuh iso nyayangi itu. Iya, karena kita paham. Tadi kan kucing ya, kura-kura piye Mas? Sama. Kayak kucing ya kura-kura? Iya, sama. Sebenarnya kita itu kura-kura paling cara wong ki kedonyan uripe. Makane ning ndi omahe digawa lho, bondone digawa wae ning ndi. Oh gitu ya. Lho, iya ora. Enek kura-kura iku diculne ngene omahe. Bondone ning ndi wae digawa wae. Penemuan baru. Iya, ndelike ya ning bondone ya kan. Ndelike ning omahe neh. Karena apa? Dia tergila dengan hartanya. Jadi mungkin kan itu mungkin ada sebagian di rekreasiku ya. Sama. Makanya dia tak rawat tenanan. Sama, makanya akeh Mas. makanya apapun yang di sekeliling sampean yang mendampingi kita hidup sekarang ini, itu dulu pernah hidup dengan kita. Apapun, binatang apapun, tanaman apapun. Karena tanaman itu juga manusia. Nah, kalau kita yang sampean tanyakan tadi, apakah meditasi bisa membuat kita mengenal Tuhan? Bisa enggak? Bisa kan? Dengan ini sampean menghargai semua enggak? Iya, lebih menghargai lagi karena mereka kan juga kita ya inilah hidup. Ini hidup. Kita itu enggak bisa hidup sendiri. Tanpa pohon kita enggak makan sayur. Ya kan? Tanpa energi tanah kita tidak bisa menanam sesuatu. Dan raga kita terbuat dari seluruh saripati tanah. Tanpa air kita juga tidak bisa minum. Tanpa angin kita tidak bisa bernapas. Jadi kita harus berterima kasih ya, semua. Terus apa yang mau kita hina? Kita itu ini cokro manggilingan saling berputar. Jadi masih sebenarnya kita masih bergantung sekali. Cuma kita nggak sadar karena apa? Itu karena dan ilmu ini Mbak tidak akan ada yang jelaskan seperti gimana pun. Karena apa? Saya mau itu, saya tidak mau menyimpan apa yang saya dapat itu hanya untuk saya sendiri. Berarti itu tidak ada gunanya. Ya monggo kita bangkitkan kesadaran orang. Di saat orang, ya tahulah kalau orang yang nonton video sampai ini tadi, dia orangnya benar-benar berpikir lah. Pasti dia tidak akan lagi menghina orang lain. Bahkan menghina kucing atau menghina pohon pun tidak. Jadi lebih ke memanusiakan makhluk Tuhan juga. Jadi memposisikan sama seperti kita. Yang dinamakan rahmatan lil alamin ya iku. Sampan ono kucing ya pakanono, ono wit ya siramono. Nah, aku siram kadang. Karena apa? Itu juga berguna. Makanya wong dhisik iki nek sembayang ini ya ngadep wit, ngadep gunung. Sebenarnya apa? Ini apa menyembah gunung? Enggak. Dulu itu banyak gunung berapi. Kalau orang sembahyangnya ngadep gunung gini, ini mau meledak, mau meletus, kan tahu, Mbak. Jadi dia sudah waspada dulu. Makanya ngadepnya sana. Dia juga bersyukur juga. Selain itu meledak memberi bencana, tanah juga subur enggak? Subur. Kenapa tadi kasih terus semua? Ini namanya ilmu makrifat itu. Makanya orang itu justru diem. Kalau orang banyak ngomong terkadang itu, tetapi jarang penjelasan, jarang nyampe. Karena memang kita harus menghargai orang itu berada di titik tertentu. Pokoknya yang pesen saya buat panjenengan ataupun buat yang nonton channel ini, kembalilah ke diri sampan sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Sampan tidak harus merubah diri sampan agar dibilang baik oleh orang lain. Tidak. Ya kan? Iya. Sampan tidak harus berubah ataupun merubah diri sampan untuk dipuji orang lain. Ya kan? Enggak perlu. Karena Tuhan itu Maha Kasih Sayang. Benar. Jadilah dirimu. Ini kodratnya kita jadi. Iya. Jangan menyalahi kodrat atau merubah kodrat. Justru kita kurang bersyukur dengan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Di saat kita bisa kembali ke diri kita bisa mengkaji diri kita sendiri, disitulah kita menemukan di mana Tuhan kita berada. Inilah manfaat dari sebuah meditasi. Semoga bermanfaat. Amin. Buat khususnya panjenengan dan penonton panjenengan ya.
subscribe kita. Nah, semoga bermanfaat dan tetap dukung terus channel ini Juga channelnya juga Kang Tro. biar tambah maju, ya kan? Oh, kok maju? Ya maju toh, berkembang kok, Oh, iya, maju. berkembang. Apa mundur? Enggak, kata-katanya enggak maju. Mungkin lebih subscribe-nya lebih bisa menonton lagi. Nah, saling mendukung, sampai diberi pembelajaran, sampai juga memberi sesuatu, kita sama-sama. Hidup Sama-sama itu belajar. saling bertergantungan. Hidup itu tidak bisa lepas dengan dirinya sendiri. Nah, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat ya Mbak. Amin. Atur sembah nuwun. Nggih. Salam rahayu buat semuanya.